Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai yang saya ta'zimi. Wabil khusus kepada pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas beserta segenap dewan pengurus yang kami hormati, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, pimpinan anak ranting Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Banyumas dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya diamanai tema tentang menjaga iman dan imun di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan hari ini pertemuan kita via media sosial ini dapat menambah berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita semua berharap syafaatnya fitini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Memang betul, iman dan imun adalah sesuatu yang saat ini penting kita jaga di dalam tubuh dan diri kita. Apa kolerasinya iman dan imun tersebut? Apakah ada hubungannya antara iman dan imun? Dalam 2 tahun terakhir ini kita semua, bangsa Indonesia khususnya dan seluruh penduduk dunia sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Ini sudah menjadi isu mendunia yang hampir belum juga reda atau sirna di tahun-tahun ini juga. Dan belum juga ditemukan obat yang secara spesifik dapat menyembuhkan virus COVID-19 tersebut. Beberapa ahli medis dan kesehatan hanya menemukan vaksin yang sifatnya hanyalah antibodi atau imun, menjaga imun di dalam tubuh kita. Jadi belum ada obat khusus, namun mereka para ahli kesehatan menganjurkan sesuatu yang tindakan preventif pada manusia, pada orang, sebanyak-banyaknya orang itu untuk menjaga imunitas tubuh. Imun adalah antibodi atau pengendali di dalam diri yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala serangan-serangan virus dari luar. Imun ini merupakan anugerah yang sudah dibawa sejak manusia lahir. Beberapa hal yang dapat meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita, diantaranya adalah pola gaya hidup yang baik dan sehat. Salah satunya pola makan, olahraga atau gerak tubuh yang teratur, dan tentunya adalah pola berpikir atau mindset kita yang selalu baik dan jauh terhindar dari stres atau suudzon dengan apapun. Hanya itu yang bisa dianjurkan untuk menjaga imunitas tubuh kita, yaitu pola hidup yang sehat dan baik. Lalu apa hubungannya dengan iman? Nah, iman sendiri adalah sesuatu yang ada di dalam hati manusia karena kepercayaan atau keyakinan dan pembenaran terhadap apa yang dia percayai atau dia yakini. Di dalam Islam, percaya dan yakin itu kepada 6 perkara, diantaranya iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Nabi dan Rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar Allah. Ini tentunya akan berdampak kepada apa yang ada di dalam seluruh tubuh kita. Ketika iman yang kita miliki adalah iman yang sesungguhnya. Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan iman sendiri ada 3. Iman awam, yaitu keimanan orang-orang yang hanya bertaklid atau mengikuti saja. Mungkin sejak lahir dia sudah lahir di keluarga muslim, maka dia memiliki iman yang bawaan dari lahir dan tidak mendapatkan atau berusaha mencari nur atau cahaya hidayahnya. Maka iman seperti ini disebut imam yang awam. Artinya mudah sekali terguncang, mudah goyah, bahkan mudah hilang. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah iman yang memiliki argumen-argumen atau imannya al-mutakalimin, orang-orang yang ahli teologi,
Dia mengaitkan sesuatu yang ada di muka bumi ini yang dia lihat menjadi argumen tentang keimanannya kepada Sang Pencipta. Contoh misalnya dia melihat adanya alam semesta, maka dia yakin bahwa ada pencipta alam semesta. Itu imannya al-mutakalimin. Yang ketiga adalah iman yang arifin. Imannya orang-orang yang setelah dia mendapatkan istidlal, dalil dari keimanannya, tapi di dalam hatinya pun melihat keimanannya dengan nur atau cahaya keimanan, cahaya keyakinan. Inilah iman yang paling kokoh dan kuat. Iman yang paling kokoh dan mudah dan tidak mudah untuk terguncang. Iman yang paling tertanam, tertancap di dalam hati dengan kuat. Iman orang yang arifin, imam yang arifin tersebut tentu akan melaksanakan segala sesuatu yang sifatnya bisa untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Contohnya satu, orang yang beriman itu selalu merasa atau berpikiran yang ikhlas, tawakal ala Allah. Dia bertawakal atas segala peristiwa yang menimpa dalam hidupnya, segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, dia bertawakal bahwa ini semua adalah kehendak Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'minu billahi yahdi qalbahu, wallahu bikulli syai'in alim. Orang-orang yang beriman itu menyadari bahwa setiap musibah apapun itu di muka bumi adalah atas izin dan kehendak Allah. Maka dia tidak merasa sedih dan resah. Dia ikhlas saja menjalankan karena semua sudah diatur oleh Allah. Maka hatinya akan tenang. Nah, ketenangan batin inilah yang bisa menguatkan imun di dalam tubuh. Yang kedua, orang yang beriman itu selalu merasa bersyukur dan juga memfilter apa yang dia konsumsi di dalam tubuhnya. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah sesuatu yang baik, yang halal dan baik, apa yang telah Allah rezekikan, dan bersyukurlah. Jadi orang-orang yang beriman secara arifin, dia akan melakukan makan yang baik, yang thayyib. Mungkin makanan yang baik belum tentu thayyib, yang halal belum tentu thayyib. Tapi insya Allah orang yang beriman itu memilih keduanya. Dia mencari makanan yang mendapatkannya ataupun makanan itu sendiri berhukum halal dan juga baik untuk tubuhnya, menyehatkan. Ini pun sesuai dengan apa yang dianjurkan untuk menjaga imunitas, yaitu tidak mengkonsumsi sesuatu yang tidak menyehatkan, menjauhkan dari alkohol dan merokok. Tentu orang yang beriman itu tidak akan pernah menyentuh sesuatu yang haram dan memabukkan. Seperti dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara al-ayat. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati tempat sholat apabila kalian sedang mabuk. Orang yang beriman pasti melaksanakan sholat dan dia pasti akan menghindari sesuatu yang memabukkan tersebut. Dan orang yang beriman itu pasti banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Itu akan sangat penting untuk menimbulkan rasa bahagia, menimbulkan sesuatu yang menyenangkan, dan menghindarkan dari perasaan stres dan tertekan. Orang yang bersyukur itu selalu memandang sesuatu dengan indah dan berterima kasih. Misalnya dia makan hanya dengan tahu tempe, dia masih berterima kasih, alhamdulillah ada tahu tempe. Mungkin ada yang hanya lauk garam. Yang lauk garam pun bersyukur, alhamdulillah dia tetap senang dan bahagia, tidak merasa tertekan. Karena apa? Dia mensyukuri mungkin banyak yang tidak pakai lauk. Yang tidak pakai lauk masih bersyukur, alhamdulillah ada nasi, banyak yang tidak bisa makan nasi. Yang makan singkong, makan ubi mungkin juga bersyukur karena masih bisa makan. Banyak yang tidak mampu untuk sekedar makan. Bahkan yang tidak makan pun mungkin masih bersyukur, alhamdulillah saya hidup di Indonesia, masih berlimpah air dan sebagainya. Itulah orang yang bersyukur akan terhindar dari stres. Seperti yang Imam Ghazali pun mengatakan bahwa orang yang bahagia itu yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, bukan yang dikendalikan oleh nafsunya. Jadi orang yang
ingin supaya tidak stres itu jangan mengikuti hawa nafsu. Dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, jangan tergiur dan melihat dengan apa yang dimiliki orang lain, apa yang dimiliki orang lain ingin kita miliki. Jangan tergiur dengan jabatan yang dimiliki orang lain. Kita lakukan apa yang terbaik saja yang kita mampu lakukan. Seperti dalam berorganisasi pun, kita lakukan apa yang kita mampu seikhlas mungkin karena Allah, karena berkhidmah kepada para ulama, tidak karena ambisi hawa nafsu sehingga kita merasa tertekan, merasa stres dengan apa yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Karena semua orang tidak ada yang sempurna. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Kadang orang-orang itu melakukan kesalahan ya karena dia manusia bukan malaikat. Atau mungkin dia orang baik tapi melakukan kesalahan ya karena dia pun bisa lupa sehingga melakukan banyak kesalahan. Dari situ akan timbul rasa pemaafan pada diri kita sehingga kita tidak terlalu tertekan oleh perasaan-perasaan stres. Itu sangat penting untuk menjaga imunitas. Yang terakhir, orang yang beriman pasti melaksanakan sholat dengan baik. Itu ada di dalam surat Al-Mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman itu yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat yang khusyuk itu pun menurut penelitian kesehatan sangat baik untuk menjaga kesehatan. Otomatis kita bergerak tubuh kita dan sholatnya tidak asal bergerak tapi khusyuk dengan gerakan-gerakan yang benar dan teratur. Untuk itulah ternyata kita tahu bahwa iman dan imun itu ada kolerasinya yang sangat kuat. Orang harus menjaga imun tapi juga wajib menjaga keimanan. Ketika kedua hal ini berjalan seiring dengan baik, insya Allah virus apapun, tidak hanya COVID-19, semua bisa terkendali dan tidak dapat menyentuh tubuh kita. Kita semua terhindar ketika kita memiliki iman yang arifin, iman yang ada cahaya hidayah dan cahaya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis imun di dalam tubuh kita pun akan meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengingat untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penjenengan semua dimanapun berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.